Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 1 Agustus 2020 dengan tema Bukan Pelari Estafet. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-5 berkata demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pernahkah saudara mengikuti olahraga lari estafet? Lari estafet adalah salah satu jenis lari yang dilaksanakan secara bergantian atau bersambung. Dalam satu regu terdapat 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Pada olahraga ini, kekhususan yang tidak dijumpai pada olahraga lainnya adalah bahwa pelari itu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya, terus-menerus sampai ke garis finish. Yang menarik adalah saat pelari mengirim tongkat kepada pelari yang lain, maka pelari berikutnya membawa tongkat dan meninggalkan pelari sebelumnya. Dalam pemuritan, kita tidak hanya berlari untuk mendapatkan tongkat dan berlari kembali untuk memberikannya kepada anggota lain. Pemuritan berarti seorang murid Kristus yang telah menerima pengajaran, pelatihan, dan pengutusan melakukan hal yang sama dengan orang yang dimuridkan. Ketika pengutusan terjadi, para murid harus tetap melakukan pendampingan seperti yang Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus pun melakukan hal yang sama dalam pemuritannya. Setelah mengajar, memperlengkapi, dan melatih, Rasul Paulus mengutus murid-muridnya. Namun sekalipun tidak bisa mendampingi secara fisik, surat-surat dan doa Rasul Paulus terus diberikan sebagai bentuk pendampingan untuk menolong dan menguatkan mereka dalam melakukan pelayanan. Paulus juga terus mengingatkan mereka akan peran serta Roh Kudus dalam kegerakan pemuritan, sehingga sekalipun ada tantangan yang dihadapi, tetapi mereka tetap dapat bertahan dan tidak mudah meninggalkan panggilan pelayanan. Para murid yang dimuridkan tahu bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan sendiri. Setiap orang Kristen dipanggil oleh Tuhan menjadi murid yang memuridkan. Mari kita tidak seperti pelari estafet yang menerima pengajaran, mengajar orang, dan meninggalkan. Tetapi hendaklah setiap orang percaya bekerja dengan giat untuk memuridkan, mengutus, dan mendampingi. Sehingga para murid Kristus kuat dalam membangun komunitas karena mereka tahu 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kata Pengkhotbah 4 ayat 12. Pelayanan pendampingan adalah sebuah pelayanan penting, tetapi sering kali dilupakan dalam pemuritan. Seringkali setelah mengutus, kita fokus pada kelompok pemuritan yang baru dan menganggap sudah cukup membekali kelompok pemuritan yang diutus. Padahal, mereka yang telah diutus mengalami lebih banyak tantangan di lapangan dari saat mereka masih dalam masa diajar. Oleh sebab itu, mari terus dampingi rekan-rekan pemuritan kita lewat doa, perhatian, dan kasih. Ingatlah pesan Alkitab dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya renungan ini menguatkan kita untuk terus ingat bahwa Roh Kudus akan menyertai kita untuk memuridkan murid-murid Kristus yang lain.